What's up youth? It's so good to be back. Gue senang banget kalau hari ini kita dikasih kesempatan lagi sama Tuhan untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman, gue gak peduli. Anytime, anywhere, teman-teman bisa nonton ini kapan aja, di mana aja. Mungkin teman-teman lagi di rumah, mungkin teman-teman lagi di luar. Cuma kalau kita dikasih kesempatan buat muji Tuhan, kita mau sama-sama pakai itu dengan baik ya. Mari kita sama-sama serukan nama Yesus. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama.
berikan kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan kita, come on. Yes teman-teman, mungkin keadaan di luar sana masih kacau teman-teman. Kacau balau, bener-bener kacau. Aku gak tahu keadaan teman-teman sekarang. Mungkin teman-teman capek, mungkin teman-teman lelah, mungkin teman-teman bingung. Mungkin teman-teman gak tahu harus kemana, gak tahu harus ngapain. Mungkin kalian udah coba berbagai hal buat bikin kalian tenang, cuma gak bisa. Aku mau bilang kalau saat ini yang kita butuhin cuma Tuhan. Kalau ada satu pribadi yang kita butuh, it's Jesus. Karena kita mau bilang sama-sama, Jesus I need you. Oh, be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace-brought heart sing out your praise forever. Oh, beauty for ashes. That's Jesus. You found the weak and contrite heart, shoulder its burdens, carry it into the light. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace-born heart sing out your praise forever. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace-born heart sing out your praise forever. Oh, I need you, Jesus. Oh, I need you, Lord. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, and Jesus, I need you every moment.
grace forever. Sing Jesus and Jesus, I need you every moment. I need you here now. This graceful heart sing out your grace forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, we need you, Jesus. Oh, we need you, Lord. Yes Tuhan, ini doa dari hati kami Tuhan. Saat ini Tuhan yang kami butuhkan hanya satu Tuhan, yaitu Engkau Tuhan. We need you Jesus, kami butuh Engkau Jesus. Biarlah kami terus haus akan Engkau Tuhan. Biarlah kami terus membutuhkan Engkau Tuhan. Engkaulah harapan kami satu-satunya Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami berkati acara kami selanjutnya dari awal hingga akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, what's up teens, what's up flamers, bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua tetap berada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Senang sekali kalau hari ini kita bisa kembali lagi bersama-sama beribadah, memuji Tuhan. Dan saat ini kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau dengerin apa pesan Tuhan buat kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah dan kemurahan Tuhan sehingga hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami dalam pemberitaan firman ini, biarlah Tuhan yang menolong setiap kami sehingga firman Tuhan dapat kami pahami dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi senang sekali kalau hari ini kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dan kita kembali ketemu untuk ibadah online kita. Dan hari ini kita akan dengerin firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 21 sampai 22. Oke, kita buka sama-sama Matius pasal yang ke-5 ayat 21 sampai 22. Nah, ayat ini berada dalam satu perikop dengan judul yang sangat menarik. Judul perikopnya adalah Yesus dan Hukum Taurat. Nah, sangat menarik sekali karena hal-hal yang dibahas di dalam perikop ini adalah aturan-aturan yang sudah tercantum di dalam Hukum Taurat. Kita tahu bersama bahwa hukum-hukum ini sudah ada sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan pastinya aturan-aturan yang di dalam perikop ini sudah diterapkan selama beratus-ratus tahun dalam kehidupan sehari-hari orang Israel yang pada saat itu percaya kepada Allah. Tapi kenapa pertanyaannya kok Tuhan Yesus kembali memunculkan tentang aturan dari hukum Taurat ini? Alasannya adalah karena Tuhan Yesus pada saat itu dalam pengajarannya dia sedang mengkritik tentang apa? Tentang pola kehidupan dari bangsa Israel, di mana mereka hanya membanggakan ketaatan agamawi saja. Apa itu ketaatan agamawi? Ketaatan agamawi adalah ketaatan yang sangat memberikan penekanan pada aturan-aturan yang terbatas pada tindakan manusia saja, terbatas pada rutinitas tingkah laku saja. Tapi masalahnya mereka mengabaikan satu hal yang sangat penting.
di balik tindakan-tindakan ketaatan itu seharusnya mereka paham tentang nilai-nilai atau makna-makna di balik aturan-aturan tersebut. Sama halnya kalau kita sekolah. Dalam sebuah sekolah dimanapun kita sekolah pasti ada aturan. Pasti ada aturan A, B, C banyak banget. Gak boleh telat, seragamnya tidak boleh kependekan misalnya. Rambutnya tidak boleh dicat gitu misalnya ya. Tapi terkadang yang kita lakukan adalah apa? Kita hanya taat saja, lakukan aturannya saja. Gak telat, oke, datang tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu, pulang tepat waktu, semua tepat waktu. Tapi apakah kita tahu makna dan nilai di balik aturan tidak boleh terlambat? Itu pertanyaannya. Nah, tujuan dari Kristus datang ke dunia adalah untuk memberikan makna yang mendalam terhadap aturan-aturan yang ada di dalam Alkitab. Sama di perikop ini Tuhan Yesus juga sedang memberikan makna-makna dan nilai-nilai yang mendalam di balik aturan-aturan yang sudah dilakukan beratus-ratus tahun oleh orang Israel. Nah, hari ini kita akan bahas khusus satu aturan dan kita akan memahami makna di balik aturan itu. Aturan yang dimaksud adalah di ayat 21 sampai 22. Di sana ada satu aturan yaitu perintah ke-6 dari hukum Taurat. Ada yang bisa tebak perintah ke-6 itu apa? Ya, perintah ke-6 adalah jangan membunuh. Nah, itu adalah salah satu perintah di dalam hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus di dalam ayat 21 dan 22 secara khusus dia sedang memberikan sebuah makna di balik aturan jangan membunuh. Bahwa jangan membunuh itu membunuh bukan hanya bicara tentang arti harafiah saja atau arti langsungnya berarti kita tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain atau kita tidak boleh menumpahkan darah. Memang benar itu artinya. Tapi juga terkadang membunuh itu bisa dilakukan bukan hanya dengan pisau atau dengan benda tajam. Tapi membunuh bisa dilakukan dengan tindakan-tindakan yang sepertinya wajar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam ayat 21 dan 22 saya ngajak kita semua untuk lihat ayat ini secara khusus dan di dalam ayat ini setidaknya ada dua hal. Ada dua tindakan maksud saya, ada dua tindakan yang sepertinya itu wajar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ternyata itu dapat membunuh orang lain. Apa dua hal itu? Kita mau lihat saat ini. Yang pertama ialah di ayat 21 sampai 22 bagian A. Kita akan baca ayat ini sama-sama. Sekali lagi ayat 21 sampai 22 bagian A. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ayat ini menunjukkan, Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini membunuh bukan hanya membunuh secara fisik atau membunuh dengan menumpahkan darah tadi ya. Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus adalah marah itu juga bisa membunuh. Jadi poin yang pertama adalah marah tanpa sebab sama halnya membunuh di dalam hati. Marah tanpa sebab. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya. Marah yang dimaksudkan di sini sekali lagi adalah marah tanpa sebab. Kita tahu bersama kalau kemarahan itu merupakan gejolak emosi yang alami. Itu dialami oleh semua orang. Tidak semua kemarahan itu disebut berdosa. Tapi marah yang dimaksudkan di pasal 22 bagian A itu marah yang berdosa adalah marah yang dilakukan tanpa sebab. Kalau marahnya adalah sesuatu yang wajar, beralasan, itu tidak berdosa. Semua orang pasti pernah marah, termasuk Tuhan Yesus. Salah satu contohnya adalah waktu Tuhan Yesus ada di bait Allah.
Ketika dia datang ke bait Allah dan dia melihat bahwa bait Allah dijadikan tempat perjudian, tempat jual beli, padahal bait Allah adalah tempat yang kudus di mana Allah hadir, Tuhan Yesus jadi marah. Di sana dia marah, dia balikkan meja-meja. Tapi apakah itu berdosa? Tidak, karena dia punya alasan yang jelas, alasan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, marah yang dimaksudkan di ayat 22 ini adalah marah yang tidak jelas sebabnya apa. Saya mendaftarkan beberapa hal yang bisa jadi contoh buat kita semua. Marah yang merupakan dosa itu seperti apa? Misalnya, apabila terjadi tanpa ada yang memancingnya, atau tanpa ada satu sebab yang pantas. Terus bisa juga marah tanpa satu sebab yang besar atau gak masuk akal. Nah, itu termasuk di dalamnya. Kemudian marah yang tujuannya adalah dilakukan tanpa satu tujuan yang baik. Artinya dia marah tapi tujuannya adalah untuk menghina orang lain misalnya. Atau tujuannya untuk membuli orang lain karena dia gak suka. Itu yang disebut marah yang berdosa. Kemudian hanya untuk memamerkan kalau dia punya kekuasaan. Misalnya dia punya kerja di suatu tempat, dia punya jabatan yang lebih tinggi, kemudian dia marah kepada pegawainya. Tapi marahnya bukan dengan tujuan yang baik, bukan dengan tujuan menegur, memperbaiki gitu ya, bicara dengan kata-kata yang baik, enggak. Dia marah karena dia pengen pegawainya tahu kalau dia punya kekuasaan, dia punya power yang lebih. Nah, itu yang disebut berdosa. Kemudian apalagi marah dengan menunjukkan kekesalan kita. Marah sekaligus kesel, dilampiaskan semua. Atau tujuannya untuk balas dendam. Sekali lagi sangat banyak orang juga yang marah kepada orang lain. Mungkin memang orang itu bersalah. Tapi dia marah karena dia juga kesal. Dia marah karena dia juga dendam. Sekali lagi, itu adalah marah yang tanpa sebab. Marah yang disebut Tuhan Yesus dapat membunuh orang lain. Kemudian, jika kita baca lagi di lanjutan dari ayat 22 bagian B, di sana kita bisa lihat ada tindakan kedua. Tindakan yang kedua yang bisa membunuh orang lain adalah menggunakan kata-kata kasar yang sama halnya dengan membunuh orang lain dengan lidah. Kalau tadi marah, maka yang kedua adalah menggunakan kata-kata kasar. Kita akan baca ayat 22 bagian B. Di sana dikatakan, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di dalam bagian kedua ini, Tuhan Yesus memberikan contoh. Pada saat itu, kata kafir dan jahil, dua kata ini merupakan kata yang tidak pantas diucapkan kepada sesama. Kenapa? Karena dua kata ini bersifat menghina. Dan di dalamnya ada rasa dendam mungkin, kebencian mungkin, sehingga tidak pantas diucapkan untuk orang lain. Kita lihat satu-satu. Kata kafir. Kata kafir ini berasal dari bahasa Aramik, yaitu raka. Biasanya kata ini itu tuh diartikan sebagai kata maknanya adalah kosong. Nah, jadi biasanya kalau kita ngomong kafir ke orang lain pada saat itu, maka kata raka ini itu tuh bersifat merendahkan orang lain. Yang artinya sama artinya kita bilang kalau orang itu kepalanya kosong, kepalanya nggak ada isinya gitu. Atau kita bilang begitu dengan makna bahwa orang ini tuh nggak ada nilainya. Dan itu adalah kata-kata yang sangat tidak pantas diucapkan untuk orang lain. Begitu. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus kasih satu contoh kata lagi, jahil. Nah, jahil itu kalau dari bahasa aslinya juga
katanya adalah moros. Nah, kata ini berarti kita sedang memberikan label ke orang bahwa orang ini tuh nggak mampu untuk memahami perkataan, atau dia itu kita ngomong apa saja dia pasti nggak ngerti, dia pasti nggak tahu gitu. Nah, jadi dua kata ini merupakan dua kata yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kalau kamu bilang ini, kamu tuh harus ditaruh di mahkamah agama sana, atau kamu tuh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya Tuhan Yesus sedang bilang, hei, kata-kata kamu yang kasar itu bisa loh membunuh orang lain, bisa dipakai untuk membunuh sesama kamu sendiri, dan itu sangat dilarang. Nah, kemudian dalam ayat ini sekali lagi Yesus mengatakan bahwa sama artinya kita pahami bahwa prinsip yang dapat kita ambil, lidah kita itu bisa membunuh orang lain. Dengan apa? Dengan kata-kata kasar yang keluar dari mulut kita. Nah, ada satu hal yang sebenarnya saya juga cukup heran banyak terjadi sekarang. Kalau kita buka Instagram atau kita buka sosmed gitu ya, yang sering viral atau yang sering muncul itu adalah orang-orang yang suka ngomong kasar tapi jadi trending gitu ya. Kalau buka Instagram kadang buka ada video yang lagi viral gitu ya. Pas dibuka ternyata omongannya kasar tentang orang lain gitu. Ngomongin orang lain tapi dengan kata-kata yang sangat kasar, kata-kata yang gak pantas, tapi jadi trending. Nah, saya rasa kita semua harus bisa ngebedain hal ini. Apa yang menurut dunia itu menarik, bagi dunia mungkin menarik. Orang-orang yang berkata kasar, orang-orang yang ngomongin orang dengan kata-kata yang tidak pantas untuk dikeluarkan, semua hinaan-hinaan, justru itu yang dicari-cari orang. Diundanglah sama YouTuber terkenal gitu ya, kemudian viewersnya jadi naik, atau kemudian followersnya naik, dapat endorsan dan segala macam. Tiba-tiba orang ini jadi terkenal hanya dengan mengeluarkan kata-kata kasar untuk orang lain. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus bijak dalam memilih. Terkadang kita lebih mudah untuk mengikuti hal-hal yang seperti ini, yang trending di IG, lalu kita ngomongnya jadi kayak gitu juga, atau kita ngomongnya juga jadi ikut-ikutan kasar, atau cara kita bicara ke orang lain jadi ikut-ikutan gak baik. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita pilih-pilih lagi. Sebagai anak Tuhan, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan bahwa kamu tuh bisa membunuh orang lain dengan lidahmu. Yesus memberikan makna yang begitu dalam tentang aturan ke-6 dari hukum Taurat. Bahwa kita bisa membunuh dengan lidah kita. Dari mana sih kita dapat perkataan-perkataan kasar? Mungkin kita sering lihat di berbagai sosial media, lihat di YouTube. Orang-orang yang terkenal di YouTube itu ngomongnya kasar, jadi saya juga harus kasar. Kita anak Tuhan, kita bukan seperti mereka. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kalau kita mau lakuin firman Tuhan, lakuin dengan sungguh-sungguh. Maknai dengan sungguh-sungguh aturan-aturan yang ada di dalam firman Tuhan. Dari dua ayat ini, sekali lagi kita belajar. Dari semua penjelasan tadi, kita semua belajar bahwa Yesus menunjukkan sikap sebagai orang percaya yang bijaksana. Yaitu selalu melihat pada esensi dan bukan ekspresi. Melihat pada apa yang tersembunyi dan bukan hanya di permukaan saja. Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa ketaatan kita terhadap firman Tuhan itu bukan hanya di luar saja. Kalau Tuhan bilang jangan membunuh, kita gak akan membunuh orang dengan menumpahkan darah. Mungkin kita tidak akan melakukan itu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mari kita maknai itu lebih dalam. Bahwa kita bisa membunuh orang dengan kemarahan kita, dengan perkataan kita. Hari ini saya ngajak teman-teman semua untuk
Kita meminta Roh Kudus untuk selalu melimpahkan hati kita dengan kasih yang melimpah-limpah dari Tuhan. Sehingga kita dapat terus menjaga perdamaian dengan semua orang. Jangan membunuh yang dimaksudkan di dalam hukum Taurat. Sekali lagi bukan hanya sebuah pertumpahan darah. Bukan hanya bicara tentang kita menghilangkan nyawa orang lain. Tapi kita juga bisa membunuh orang lain dengan apa yang kita lakukan. Yaitu dengan lidah kita, dengan perbuatan kita. Ada dua bentuk yang Tuhan Yesus munculkan di dalam ayat 21 dan 22. Tetapi mungkin ada bentuk-bentuk lain juga yang tidak kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa membunuh orang lain. Mari kita pakai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Lidah, tangan, kaki, perkataan kita untuk memberkati orang lain. Untuk memberikan kasih kepada orang lain dan bukan kebencian. Untuk menebarkan kasih Allah bagi sesama kita dan bukan kebencian bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita lakukan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita maknai setiap perintah Tuhan di dalam Alkitab dengan memahami nilai dan makna yang ada di dalamnya. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang Farisi yang hanya melakukan ketaatan sebagai sebuah rutinitas agama saja. Tetapi kita benar-benar memahami itu, memaknainya dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukannya. Sehingga kita jadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk pesan firman Tuhan yang datang kepada setiap kami. Di mana kami kembali diingatkan Tuhan bahwa melakukan perintah Tuhan seharusnya kami lakukan dengan memaknai, memahami nilai-nilainya seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan buat kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami sehingga kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami berdoa secara khusus supaya Tuhan menjagai perkataan kami, menjagai hati kami, menjagai perilaku kami. Sehingga dalam semua hal yang kami kerjakan, semuanya akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dimanapun kami berada, orang dapat melihat kasih Tuhan melalui apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang datang dan mengingatkan kepada setiap kami hari ini. Kiranya kami dapat terus melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Breaking news, mulai bulan November, ibadah khusus pengurus dan pelayan hanya dilakukan 1 kali saja, pukul 8 sampai selesai. Begitu juga dengan ibadah online akan dimulai pukul 8 di channel YouTube Gereja Rehoboth Jemaat Bandung.
Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.